Contoh berikutnya, diketahui balok K elemen OPQR dengan panjang KL sama dengan 8, LM sama dengan 6, dan KU sama dengan 6 cm. Hitunglah jarak titik L ke garis OM. Berarti contoh ini adalah menentukan jarak dari titik ke garis. Nah, ini sudah digambar baloknya seperti biasa. Setiap kita menjawab soal dimensi 3, kita harus menggambar apa yang dipertanyakan. Kita beri nama. Yang ini kita beri nama K, yang ini L, yang ini M, yang ini N, O, P, Q, R. Nah, kemudian di sini adalah jarak titik L, berarti ini titik L, ke garis OM. Nah, garis OM ini kan belum ada titiknya, belum, berarti kita harus buat garis. Kita buat garis dari O ke M. Nah, dari O ke M garisnya. Kemudian berarti untuk menentukan jarak L ke OM, kita harus membuat proyeksi tegak lurus. Nah, proyeksi tegak lurus berarti kita harus membuat proyeksi dari tegak lurus dari L ke M. Nah, anggap di sini misalnya proyeksi tegak lurusnya. Nah, berarti di sini nanti 3 tegak lurus. Nah, untuk menjawab soal yang seperti ini, biasanya kita langsung membuat segitiga LOM, kemudian mengidentifikasinya. Coba kita buat segitiga LOM. Nah, ini segitiganya. Nah, segitiga yang kita buat segitiga LOM. Segitiga LOM. Nah, dari identifikasi, yang ini diagonal sisi, yang ini berada di sisi yang lainnya. Sedangkan siku-siku berarti L-nya ini adalah siku-sikunya. Berarti kita bisa buat segitiga LOM itu adalah segitiga siku-siku. Seperti ini. Kita ubah posisinya. Kemudian kemudian kita beri nama. Yang ini berarti L karena dia siku-siku di sini. Kemudian di sini adalah M. Kemudian di sini adalah O. Nah, kita buat seperti itu. Jaraknya dari L ke OM, berarti kita buat proyeksi tegak lurus yang tadi. Nah, ini misalnya di sini kita beri nama, misalnya dia adalah X. Ini siku-siku. Berarti nanti sama saja adalah kita menghitung panjang LX. Jaraknya itu adalah menghitung panjang LX. Yang ini sama dengan jaraknya. Nah, untuk menghitungnya ini biasanya kita menggunakan rumus luas segitiga. Berarti untuk luas segitiga semuanya ini harus diketahui sisi-sisinya agar kita bisa menggunakan rumus luas segitiga itu. Nah, kita beri nama dulu, beri ukuran. Yang ini adalah 8, kemudian LM itu adalah 6, kemudian KU itu adalah 6. Nah, yang pertama LM-nya ini sudah 6 cm. Nah, ini 6 cm sudah ketemu. Kemudian berikutnya kita cari LO. Nah, coba lihat LO yang di sini. Nah, ini LO. LO ini adalah diagonal sisinya, siku-siku di K. Nah, berarti kita bisa buat di sini menggunakan Pitagoras. Berarti LO sama dengan, nah, ini 8 KL, berarti KL kuadrat ditambah dengan KU kuadrat. Nah, KU kuadrat. Coba kita lihat angkanya. KL-nya itu adalah 8 kuadrat, kemudian KU-nya itu adalah 6 kuadrat. Coba dilihat, 8, 6. Nah, biasanya dia menggunakan triple Pitagoras di sini. Kalau berarti 8, 6 dan tanda tambah, pastilah LU-nya adalah 10. Nah, karena kita menggunakan triple Pitagoras. Jadi di sini adalah 10 cm. Nah, sekarang tinggal kita menghitung panjang UM. Berapa sih panjang UM? Coba kita hapus terlebih dahulu. Berapa panjang UM? Panjang OM kita bisa menggunakan segitiga yang ini, segitiga LOM untuk menghitungnya, yaitu panjang OM sama dengan akar LM, LN itu 6 cm, 6 cm berarti 6 kuadrat, ditambah dengan LU, LU itu 10, 10 kuadrat. Nah, yang ini tidak triple Pitagoras, 6 dan 10 bukan triple Pitagoras. Berarti dia akan menjadi 36 ditambah dengan 100. Jawabannya adalah akar 100
Nah, akar 136-nya itu kita coba sederhanakan, dibagi 4 terlebih dahulu, berarti ini adalah hasilnya 3, 13 bagi 4 3, 16 bagi 4 itu adalah 4, 34. Nah, karena 34 itu tidak bisa disederhanakan lagi, berarti dia hasilnya adalah 2 akar 34. 16 kali 2 itu 32, berarti tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi panjangnya adalah 2 akar 34. 2 akar 34. Nah, barulah kita menggunakan rumus luas segitiga tadi. Ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, berarti luas segitiga itu LOM akan sama juga dengan luas segitiga LOM. Namun kita membedakannya alas dan tingginya. Yang pertama itu adalah, ini sama rumusnya, alas kali tinggi dibagi dengan 2. Ini juga sama, alas kali tinggi dibagi juga dengan 2. Ini bisa disederhanakan. Di alas kali tinggi, ini sebagai alasnya. Ini alasnya, berarti 6, berarti tingginya adalah 10. Yang ini adalah 10 tingginya. Kemudian, kalau yang ini sebagai alasnya, 2 akar 34, berarti tingginya adalah yang kita cari, yaitu panjang LX ini, karena ini siku-sikunya di sini. LX yang itu. Nah, kemudian kita operasikan, disederhanakan, yang ini adalah 3 kali 10 itu adalah 30, yang ini tetap akar 34, dikalikan dengan LX. Berarti 30 dibagi dengan akar 34 itu sama dengan LX. Kemudian kita rasionalkan, sama-sama dikalikan akar 34, yang ini juga akar 34, berarti dia akan menjadi 30 per 34, karena 34 kali 34 itu hasilnya adalah akar 34 kali akar 34 hasilnya adalah 34. Nah, di sini adalah akar 34 sama dengan LX. Tinggal disederhanakan, sama-sama bagi 2, yaitu 15 per 17. Nah, berarti jaraknya, jarak garis yang ini itu adalah, jaraknya adalah 15 per 17 akar 34 cm. Inilah jaraknya yang kita bisa tentukan. Demikian, agak panjang tetapi semoga dipahami.